Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Babak 750, serangan dari Tuan yang sempurna. Kura-kura hitam mengabaikan gelombang yang mengamuk dan bergerak melawan arus dengan teratai emas di punggungnya. Siang dan malam muncul bersamaan saat kilat menyambar saat guntur berderak. Kedua kepala kura-kura dan ular itu tumbuh dan meraung ke langit, menyapu kekuatan surgawi mereka melalui 9 surga dengan cara yang agung. Bentrokan hebat terjadi antara dua fenomena inti emas besar di udara. Bang, 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 arus udara yang sangat kuat melesat dengan liar, menyebabkan kekosongan bergetar dan gelombang panas yang membakar dilepaskan satu demi satu dari pusat dua fenomena besar. Set, sungguh kekuatan yang luar biasa. The Nazcan Souls di atas awan terkejut. Mereka semua merasa terancam oleh kekuatan yang dilepaskan dari bentrokan dua fenomena inti emas yang hebat. Tanpa ragu, semua orang mundur jauh dari medan perang, takut mereka akan terlibat. Lord Hunyi yang sempurna, Biksu Yuan Kong, Lord Tianming yang sempurna dan yang lainnya terkejut dan marah. Tatapan mereka muram saat mereka saling memandang, mereka semua bisa melihat niat membunuh di mata yang lain. Anak ini tidak boleh bertahan. Kekuatan yang dilepaskan oleh fenomena inti emas itu sudah cukup untuk membunuh mereka. Bahkan jika mereka berada di posisi Di Yin, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat bertahan melawan fenomena inti emas dan lolos tanpa cedera. Fenomena itu menggabungkan rahasia Tao abadi, Buddhis dan iblis dan bahkan telah memanfaatkan kekuatan langit dan bumi, itu sebanding dengan kekuatan Dharma. Itu tidak akan pernah terjadi. Kidarah Di Yin melonjak dan dia menyalurkan inti emasnya dengan liar sehingga bahkan ekspresinya berubah mengancam. Dia adalah puncak dari peringkat fenomena sebelumnya. Dia adalah makhluk sempurna nomor satu. Pencapaiannya dalam fenomena inti emasnya telah melampaui kaisar manusia. Dia pasti akan meninggalkan namanya dalam sejarah dan mendominasi daratan Tianhuang. Dia tidak boleh kalah di sini. Kekalahan akan menghapus semua kejayaan masa lalunya secara instan. Kemuliaannya akan menjadi batu loncatan bagi kultivator berjubah hijau ini di hadapannya. Teratai hijau bergoyang dan melepaskan aliran cahaya murni tanpa cacat, menyebabkan gelombang pasang yang mengamuk melonjak maju satu demi satu di Chaos Ocean. Ledakan, itu adalah suara lain yang memekakkan telinga. Segera setelah itu, sebuah benda besar merobek ombak dan tiba di depan dengan kekuatan langit dan bumi, membanting keras ke arah Di Yin. Berdebur, The Chaos Green Lotus bersinar dan berdiri di jalur Black Tortoise. Bang! The Chaos Green Lotus bertabrakan dengan Black Tortoise. Dunia berubah. Seolah-olah semuanya membeku pada saat itu. Semuanya menjadi sunyi. Meskipun teratai hijau tetap utuh, cahayanya meredup sepenuhnya tanpa kehijauan di dalamnya, seolah-olah telah layu. Serangkaian retakan muncul di tubuh kura-kura hitam saat berhenti sejenak sebelum bubar. Di permukaan, sepertinya Di Yin memiliki keuntungan. Namun, ekspresinya sangat suram saat ini. Itu karena fenomena inti emas Su Zimo belum sepenuhnya hancur. Meskipun kura-kura hitam telah pergi, teratai emas yang lahir dalam nyala api masih ada. Hancurkan! Su Zimo turun seperti makhluk suci dan meraung. Dia melangkah maju dengan teratai emas di tangannya dan menabrakkannya ke Chaos Green Lotus di depannya. Ledakan! Kedua teratai itu bertabrakan dan lampu Buddha yang terang memenuhi sekeliling. Bentuk sebenarnya dari teratai emas adalah teratai hijau pembersih dunia. Namun, Yin dan yang berpotongan saat kilat dan guntur menyatu. Direndam dalam air laut dan dimurnikan di bawah api yang mengamuk, itu berevolusi menjadi teratai emas abadi. Emas tidak bisa dihancurkan dan abadi. Itu bisa bertahan selama surga dan bumi dan berbagi kecemerlangan siang dan malam. Retakan, 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 teratai hijau keos retak. Di Yin tersentak dan matanya menjadi redup saat darah mengalir dari wajahnya. The Chaos Green Lotus menyatu dari dua fenomena besar dan bahkan mampu mengancam Nazcan Souls, jelas betapa besarnya beban korban pada tubuh Di Yin. Sekarang Chaos Green Lotus hancur, pantulan kekuatan menyebabkan Di Yin terluka parah secara instan. Di Yin jatuh, batuk seteguk besar darah. Ah! Serangkaian seruan pecah dari kerumunan. Di Yin dikalahkan. Tidak ada yang mengharapkan hasil dari pertempuran yang menggetarkan ini. Ini adalah pertempuran yang dipenuhi dengan pasang surut. Kedua inkarnasi monster itu merilis metode, seni roh, dan keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang jauh melampaui ranah pengetahuan untuk inti emas. Fenomena Golden Core yang dirilis oleh mereka berdua pada akhirnya begitu kuat sehingga bahkan Nazcan Souls harus menjaga jarak. Amitabha, Biksu Yinlu mengeluh, di zaman kuno, ada legenda tentang kuda naga yang menyelesaikan diagram sungai. Untuk berpikir bahwa kita benar-benar menyaksikan pemandangan kura-kura hitam menghancurkan kekacauan hari ini. Generasi muda pasti akan melampaui kita. Tak satu pun dari Nazcan Souls lainnya berbicara. Beberapa dari mereka belum melupakan bentrokan antara dua fenomena inti emas yang hebat sebelumnya, beberapa dari mereka emosional sementara yang lain menggelengkan kepala dan menghela nafas ringan.
Beberapa dari mereka memiliki tatapan cerah yang berkedip-kedip dengan niat membunuh yang tak terkendali. Lord Hunyi yang sempurna dan yang lainnya memiliki ekspresi muram saat mereka bertukar pandang. Energi roh anak itu pasti telah habis setelah dia melepaskan fenomena mengerikan seperti itu dan bertarung dalam pertempuran yang begitu intens. Fenomena inti emasnya akan segera bubar. Petik 2. Semuanya, kesempatan terbaik untuk membunuh anak ini adalah sekarang. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Betul sekali. Mengingat potensinya, segalanya hanya akan menjadi lebih buruk setelah dia tumbuh lebih jauh. Petik 2. Setelah membunuhnya, aku ingin buku petunjuk guntur ungu miliknya. Itu milik istana Guntur Zephyr. Saya tidak akan mengambil harta lainnya. Aku ingin tulang Phoenix surgawi. Cukup, kita bisa mendiskusikan cara membagi jarahan setelah membunuhnya. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat tentang itu. Kesadaran roh mereka berubah ketika Lord Hunyi yang disempurnakan dan yang lainnya berbicara secara rahasia. Saat itu, Di Yin jatuh setelah Chaos Green Lotus miliknya hancur. Su Zimo memegang teratai emas dan melanjutkan pengejarannya dengan niat membunuh. Lord Hunyi yang sempurna memiliki tatapan ganas dan tiba-tiba menyerang, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di Yin tidak boleh mati. Bahkan jika dia kalah dalam pertempuran ini, dia masih merupakan penjelmaan monster yang tak tertandingi dan pembudidaya paling berbakat dari Sekte Esensi Kekacauan. Selama Su Zimo terbunuh, Di Yin akan tetap menjadi makhluk sempurna nomor 1. Glabella Lord Hunyi yang sempurna bersinar dan jubahnya berkibar. Kekuatan Dharma melonjak saat pedang panjang raksasa disulap di udara. Itu sangat tajam dan memiliki niat yang mengerikan. Dalam sekejap mata, pedang raksasa itu muncul di atas kepala Su Zimo dan menusukkannya dengan kejam. Tempat itu menjadi gempar. Serangan itu terjadi terlalu tiba-tiba. Tidak ada yang mengharapkan Nas Chen Sol untuk ikut campur dalam pertempuran. Selanjutnya, serangannya datang tanpa peringatan apapun. Itu lebih seperti penyergapan. Beraninya kamu. Ekspresi sempurna Lord Yujun berubah drastis saat dia meraung dan menyerang seketika. Namun, reaksinya sudah selangkah lebih lambat. Ini sudah berakhir. Lin Xuanji berseru secara internal ketika dia melihat itu. Bahkan para pengamat tidak dapat bereaksi terhadapnya, bagaimana mungkin Su Zimo yang dengan sepenuh hati berfokus pada Di Yin di medan perang dapat menghindari gerakan pembunuhan itu. Lebih jauh lagi, jelas bahwa energi roh Su Zimo telah habis dan dia berada di batas kemampuannya setelah pertarungannya dengan Di Yin. Inti emas hampir pasti ditakdirkan dalam penyergapan oleh jiwa yang baru lahir. Banyak pembudidaya sudah bisa membayangkan citra mayat Su Zimo. Tepat di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Su Zimo yang hendak mengejar Di Yin tiba-tiba membeku di jalurnya seolah-olah dia kesurupan. Dalam sekejap, dia memutar dan menopang teratai emas di tangannya di atas kepalanya. Dentang, saat teratai emas diangkat di atas kepalanya, pedang raksasa itu turun dan mengenai teratai emas, menyebabkan percikan api terbang bersama dengan suara gemuruh benturan logam. Bab 751, Situasi tak terkendali. Apa reaksi cepat? Kerumunan tersentak. Bahkan dewa yang sempurna Yujun selangkah lebih lambat dalam menghentikan penyergapan dewa yang sempurna Hunyi, untuk berpikir bahwa Su Zimo bisa berhenti tepat waktu dan melindungi kepalanya dengan teratai emas. Itulah manfaat dari kultivasi mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Bahkan tanpa melihat atau mendengarnya, dia masih bisa mendeteksi bahaya. Namun, mendeteksi bahaya adalah satu hal, apakah dia bisa bertahan melawan kekuatan Nas Chen Sol adalah hal lain. Cahaya yang menyilaukan meledak ketika pedang raksasa itu bertabrakan dengan teratai emas, mengirimkan garis-garis cahaya yang cemerlang kemana-mana. Gelombang panas meledak dan hampir membalikkan semua inti emas di sekitarnya. Pedang raksasa itu terlempar tinggi ke udara. Teratai emas langsung meledak. Akhirnya, fenomena inti emas yang mengguncang bumi itu hancur berkeping-keping setelah dihancurkan oleh lautan kekacauan tanpa henti ditambah dengan serangan jiwa yang baru lahir. Ada ledakan. Su Zimo jatuh ke reruntuhan platform batu yang runtuh dan terkubur di bawah lempengan batu, menghilang dari pandangan. Banyak pembudidaya menggelengkan kepala ketika mereka melihat itu. Energi roh Su Zimo mungkin habis sepenuhnya setelah pertempuran sengitnya dengan Di Yin. Jelas bahwa kekuatan fenomenanya juga telah memburuk. Ditambah dengan pertahanannya yang terburu-buru, kemungkinan besar dia akan lumpuh bahkan jika dia berhasil selamat dari serangan pedang itu. Sayang sekali, tidak disangka orang nomor 1 dari peringkat fenomena ini akan menemui akhir seperti itu. Itulah yang terjadi ketika kamu tidak mendapat dukungan dari sekte atau faksi yang kuat. Banyak pembudidaya mengeluh secara internal. Hunyi, apa yang kamu coba lakukan? Dewa sempurna Yujun marah dan berteriak saat dia menyapu lengan bajunya untuk mengirim serangan. Pedang raksasa yang disulap oleh kekuatan Dharmic Lord Hunyi yang disempurnakan dihancurkan oleh sapuan lengan Lord Yujun yang disempurnakan dan menghilang seketika. Lord Yujun yang disempurnakan melayang ke udara dan menamparkan tas penyimpanannya.
Kesadaran rohnya tersentak dan memanggil dua pedang terbang yang berputar di sekelilingnya. Ujung pedangnya bergetar seperti lidah ular yang bercabang dan diarahkan langsung ke Tuan Hunyi yang sempurna. Pada saat yang sama, Tuan Dao Bei yang disempurnakan dari Sekte Biduk Surgawi, Tuan yang sempurna Tian Ming dari Istana Guntur Zephyr, Biksu Yuan Kong dari Biara Hollow, Biksu Wei Fu dari Biara Intan dan beberapa lainnya bangkit satu demi satu, memelototi Lord Yu Jun yang disempurnakan, dengan ekspresi bermusuhan. Jantung Lin Xuanji berdetak kencang ketika dia melihat itu. Pertarungan untuk peringkat fenomena mulai berputar di luar kendali saat Lord Hun Yi yang sempurna menyerang. Faktanya, itu mungkin sudah di luar kendali Istana Enigma pada saat ini. Kenapa? Kamu ingin membunuhku, Yu Jun? Lord Hun Yi yang sempurna mengangkat alisnya sedikit. Anda memendam desain dan mencoba membunuh teladan umat manusia kita. Apa bedanya bahkan jika aku membunuhmu? Lord Yu Jun yang disempurnakan benar-benar marah pada saat ini mengingat karakternya. Tidak ada yang begitu keji yang pernah terjadi sejak dimulainya peringkat fenomena inti emas di era kuno. Jiwa yang baru lahir telah mengabaikan Istana Enigma sepenuhnya dengan menyergap inti emas. Metodenya terlalu tercela. Hun Yi, apa kamu tidak malu? Lord Luo Sue yang sempurna juga berdiri dengan ekspresi dingin yang seolah-olah wajahnya tertutup oleh lapisan es. Fufu, Tuan yang sempurna Hun Yi menyapu pandangannya pada Tuan yang sempurna Luo Sue sebelum mencibir, Yu Jun, anak ini adalah iblis. Apa yang salah dengan saya melangkah untuk membunuh iblis? Kamu mencoba membunuhku karena iblis. Petik 2. Yu Jun, Istana Enigma didirikan oleh Peri Linglong. Anda tidak boleh melupakan akar Anda dan berdiri di sisi iblis, Biksu Wei Fu berkata perlahan juga. Omong kosong. Dewa sempurna Yu Jun menjawab dengan dingin, Su Zimo pernah ke Istana Kaisar Manusia dan naik ke puncak fenomena segudang untuk meninggalkan namanya di prasasti fenomena kuno. Dia diakui oleh Kaisar Manusia legendaris dan Peri Linglong. Itu saja adalah bukti identitasnya. Namun, kalian bersikeras memutarbalikkan fakta. Di mana moralmu? Dewa sempurna Beidou berkata dengan acuh tak acuh, beri jalan, Yu Jun. Anak itu pasti harus mati hari ini dan bahkan Istana Enigma pun tidak dapat melindunginya. Bagaimana jika lembah Snowdrift disertakan? Lord Luo Sue yang disempurnakan bergeser ke sisi Lord Yu Jun yang disempurnakan dalam sekejap. Dua Naschen Souls dari Sekte Iblis menyeringai dingin. Meskipun keduanya memandang rendah kejenakaan menjijikkan dari para pembudidaya abadi, mereka memilih untuk menunggu di sela-sela dengan santai. Dalam sekejap mata, dua faksi diciptakan di medan perang. Dari Sekte Abadi, selain dari Istana Kaca yang tidak hadir, 7 jiwa yang baru lahir berdiri, meninggalkan Dewa yang sempurna Luo Sue sebagai satu-satunya di pihak Dewa yang sempurna Yu Jun. Dari 6 biara Buddha, biara Hollow dan biara berlian memimpin dan 5 biara berdiri di sisi Dewa yang sempurna Hun Yi. Kenapa kalian melakukan ini? Biksu Yinlu mengerutkan kening saat dia melihat kelima dewa yang disempurnakan dari biara-biara Buddhis dengan tidak percaya. Biksu Wei Fu berkata dalam-dalam, saya tidak peduli apakah dia iblis atau iblis. Bagaimanapun, dia bukan seseorang dari biara Buddha kita. Karena itu masalahnya, dia harus menyerahkan teknik kultivasi dan keterampilan rahasia dari biara-biara Buddha seperti sutra teratai Dharmic mistis dan kita harus melumpuhkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Dao Buddhis di tubuhnya. Betul sekali. Dao Buddhisme tidak boleh dibocorkan ke orang luar. Biarawati Lord of Clear Heart yang disempurnakan mengangguk juga. Apa yang kau bicarakan? Biksu Yinlu berkata, Buddhisme menekankan gagasan karma. Karmanya lah yang memberinya kesempatan untuk berkultivasi teratai hijau pembersih dunia. Kalian. Ketika dia melihat tatapan Biksu Yuan Kong dan yang lainnya, Biksu Yinlu tercerahkan dan tiba-tiba berhenti berbicara. Orang-orang di seberangnya tidak mencoba membunuh Su Zimo untuk beberapa alasan yang benar. Mereka hanya melakukannya karena keserakahan. Biksu Yinlu menghela nafas dan bangkit sebelum berjalan ke sisi dewa yang sempurna Yu Jun. Meski begitu, kelompok Perfect Lord Yu Jun hanya terdiri dari mereka bertiga. Namun, ada total 12 jiwa yang baru lahir di pihak Tuan Hun Yi yang disempurnakan. Perbedaan angkanya sangat jelas. Di udara, suasana antara kedua faksi itu sangat tegang. 100.000 atau lebih inti emas di tanah juga secara bertahap dibagi menjadi faksi. Mayoritas dari mereka, hampir 70.000 orang, memilih duduk di pinggir. Banyak pembudidaya dari Sekte Abadi dikumpulkan, dipimpin oleh Chaos Essence Sect dan Zephyr Thunder Palace. Ada hampir 30.000 dari mereka dan mereka mengepung Little Fatih, Ji Chengtian, Xiaoning, Demoness Ji dan yang lainnya. Su Cheng dan Han Qiuyu dari Sekte Abadi dan Biksu Jian Kong dan Biksu Jue Chen dari Biara Buddha ada di antara mereka saat mereka memelototi Little Fatih dan yang lainnya dengan rakus. Selama perintah dipompa turun dari udara, pertempuran akan pecah di tanah secara instan juga. Siapapun yang tidak terkait harus pergi sejauh mungkin. Su Cheng memelototi Little Fatih, Ji Chengtian,
Dan yang lainnya sebelum mencibir, jangan berpikir bahwa kami tidak akan berani menumpangkan tangan pada Anda hanya karena Anda adalah seorang kultivator dari beberapa kelompok yang tidak ortodoks atau doktrin sesat. Siapapun di pihak Suzimo adalah musuhku, jadi jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Saat ini, Diin terluka parah dan menelan ramuan untuk sembuh. Suzimo telah jatuh ke reruntuhan. Meskipun nasibnya tidak diketahui, dia kemungkinan besar lumpuh. Rentu dari Sekte Asura yang menduduki peringkat nomor 3 di peringkat fenomena tidak ikut campur. Karena itu, Su Cheng, yang berada di peringkat 4, pasti memenuhi syarat untuk membuat pernyataan seperti itu. Bertengkar, harimau roh memutar matanya dan memarahi, kamu pikir kamu siapa? Su Cheng tertawa mengancam dan menunjuk ke monyet dan iblis-iblis lain di belakang Little Fatty, berkata dengan aura pembunuh, tidak seorang pun dari kalian akan melarikan diri hari ini. Aku akan mengupas kulitmu dan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Mengaum, monyet, harimau roh, dan yang lainnya meraung dan kembali ke bentuk iblis mereka. Tanpa sadar, sosok Night Spirit telah menghilang dari tempatnya. Tidak ada yang tahu bagaimana dia pergi. Tidak ada yang bahkan bisa melihat jejaknya. Yu Jun, beri jalan. Lord Hunyi yang sempurna mengangkat dagunya dan berkata dengan dingin dengan tatapan tajam, Suzimo harus mati hari ini, itu poin utamanya. Bahkan Istana Enigma tidak akan bisa menghentikan kita. Ledakan. Saat itu, ledakan luar biasa bisa terdengar dari reruntuhan di tanah. Pasir dan kerikil beterbangan kemana-mana. Dalam debu yang mengepul, sesosok hijau terlihat naik samar dengan rambut hitam yang menari-nari. Dia mengeluarkan aura yang menakutkan dan matanya bersinar dingin dengan niat membunuh yang deras. Bab 752, Pertempuran Chaotic. Debu menyebar dan mengungkapkan penampilan sebenarnya dari sosok itu. Ini Suzimo. Dia tidak mati. Fenomena teratai emas yang redup dan diambang bubar itu mampu menahan serangan pedang dari Naschen Sol. Bukankah itu berarti bahwa fenomena Golden Lotus akan mampu melawan Naschen Sol pada puncaknya ketika tidak rusak? Semua orang menoleh ke arah Suzimo, meskipun jubah hijaunya sedikit compang-camping, dia tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, aura yang dipancarkan Suzimo menjadi semakin menakutkan. Semua orang merasa gelisah setelah melihatnya, seolah-olah mereka dihadapkan dengan bahaya yang akan datang. Seolah-olah serangan pedang Lord Hunyi yang disempurnakan telah melepaskan keberadaan yang bahkan lebih menakutkan. Awalnya, Diin telah mengkonsumsi banyak ramuan dari sektenya dan memulihkan diri dengan mata tertutup, mencoba yang terbaik untuk pulih secepat mungkin. Namun, dia bergidik ketika dia merasakan aura itu dan melihat ke atas secara naluriah. Seketika, pupil matanya mengerut. Itu sangat berbahaya. Diin dapat dengan jelas merasakan bahwa Suzimo bahkan lebih berbahaya saat ini daripada ketika mereka bertarung sebelumnya. Tuan Hunyi yang disempurnakan, Anda memiliki permintaan kematian. Suzimo berdiri di udara mereka dan memelototi Lord Hunyi yang sempurna yang tidak jauh dari sana, menyatakan dengan nada yang membuat seseorang kedinginan. Kerumunan jatuh ke dalam keributan. Dia memprovokasi Naschen Sol secara terbuka. Lebih jauh lagi, bahkan sebagai inti emas, Suzimo setara dengan Dewa Sempurna Hunyi dalam hal aura dan tidak dirugikan sama sekali. Apakah Suzimo sudah gila? Dia mencoba memprovokasi Naschen Sol bahkan setelah energi rohnya habis. Apa bedanya bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa? Saat ini, ada 12 jiwa baru lahir yang ingin bergabung untuk membunuhnya. Dari kelihatannya, Tuan Yujun yang disempurnakan dan dua lainnya tidak akan bisa melindunginya. Jika saya adalah dia, saya akan melarikan diri sesegera mungkin untuk bersembunyi di tempat terpencil dan menunggu sampai saya meninggalkan medan perang kuno dan kembali ke daratan Tianhuang untuk menerobos ke alam Naschen Sol. Semua pembudidaya tahu bahwa medan perang kuno hanyalah sebuah fragmen dimensi dengan kekuatan langit dan bumi yang terbatas, tidak ada cara bagi Suzimo untuk menerobos ke sini bahkan jika dia berada di puncak alam inti emas. Terobosan ke ranah Naschen Sol adalah peristiwa penting. Saat itulah seorang kultivator berkultivasi ke titik di mana dia dapat terhubung ke surga dan bumi. Bahkan di daratan Tianhuang, satu kesalahan saja dapat menyebabkan kematian seseorang, apalagi saat ini ketika mereka berada di fragmen dimensi yang hancur ini. Meskipun dia menghadapi 12 Naschen Souls, mata Suzimo melonjak dengan niat membunuh dan tidak ada rasa takut di dalamnya. Dia tidak menggunakan kemampuan iblis apapun di seluruh pertempurannya dengan Diin. Tidak ada teknik dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness yang digunakan, apalagi kekuatan inti dalamnya. Itu karena dia terikat oleh aturan Istana Enigma dan peringkat fenomena. Suzimo menghormati aturan bukan karena takut, tapi karena dia menghormati Peri Linglong. Sekarang Lord Hunyi yang disempurnakan telah melanggar aturan dengan menyerangnya, dia tidak perlu keberatan. Meskipun energi roh Suzimo telah habis dan dia tidak bisa melepaskan fenomena inti emasnya untuk saat ini, dia memiliki cara dan kartu truf yang lebih menakutkan. Inti dalamnya, ki darahnya, dan kemampuan tempur jarak dekat.
Semua Naschen Souls yang hadir akan mendapati diri mereka berdoa jika dia mendekati mereka. Su Zimo, mundur dulu. Tuan yang sempurna Yu Jun berkata dalam-dalam dengan ekspresi muram, ini bukan lagi pertarungan untuk peringkat fenomena. Biarkan aku yang menanganinya. Su Zimo tahu dari kata-kata Tuan yang sempurna Yu Jun bahwa yang terakhir jelas-jelas berusaha melindunginya. Sebelum pikiran Su Zimo selesai, Lord Yu Jun yang disempurnakan mengirimkan transmisi suara ke dalam pikirannya. Su Zimo, tinggalkan Myriad Phenomenon City terlebih dahulu dengan yang lain. Istana Enigma akan mengirimkan hadiah untuk peringkat fenomena kepadamu. Selama mereka meninggalkan Myriad Phenomenon City, Naschen Souls akan dibatasi oleh aturan medan perang kuno dan tidak akan bisa menyerang sembarangan, setidaknya itu akan menjamin kehidupan Su Zimo dan yang lainnya. Agar adil, aliansi dewa yang sempurna Hun Yi dan 11 jiwa baru lahir lainnya telah jauh melampaui harapan dewa yang sempurna Yu Jun. Bahkan dia tidak yakin bahwa dia akan mampu menahan situasi saat ini. Mencoba melarikan diri, mata Lord Hun Yi yang sempurna berkilat. Dia secara alami dapat mengetahui apa yang disiratkan oleh Lord Yu Jun yang disempurnakan saat dia memelototi Su Zimo dan mencibir, kecil, kamu tidak akan bisa meninggalkan Myriad Phenomenon City hari ini. Hahaha. Su Zimo tertawa terbahak-bahak dan menunjuk ke arah dewa sempurna Hun Yi dengan niat membunuh. Anjing tua, beraninya kamu mengancamku ketika kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu akan mati. Berdebur. Dalam sekejap, Su Zimo berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Lord Hun Yi yang sempurna dengan kecepatan yang sangat cepat. Su Zimo telah mengambil langkah pertama melawan aliansi 12 Naschen Souls. Kamu mencari kematian. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Bunuh dia. Lord Hun Yi yang sempurna, Lord Tianming yang disempurnakan dan banyak kultivator lainnya menyerang berturut-turut, mengunci Su Zimo. Dengan perintah itu, faksi Su Cheng dan Biksu Jian Kong di tanah pecah menjadi pertarungan besar-besaran melawan Little Fatih, Ming Zhen dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, langit dipenuhi dengan cahaya roh dan kekuatan Dharma melonjak. Kekosongan tampaknya telah terjalin menjadi jaring tak terhindarkan yang terbuat dari kekuatan Dharma yang menyelimuti Su Zimo. Selamatkan dia. Lord Yu Jun yang sempurna berteriak dan menyerang tanpa ragu-ragu. Astaga, astaga, dua pedang terbang melesat di udara dan menembus jaring raksasa kekuatan Dharma yang dijalin oleh 12 Naschen Souls. Segel es. Lord Luo Sue yang sempurna berteriak dan membuat segel tangan. Kesadaran rohnya berfluktuasi saat dia merilis seni Dharma dari lembah Snowdrift. Suhu di medan perang langsung turun. Lapisan es muncul di permukaan pedang terbang. Faktanya, Lord Hun Yi yang sempurna dan yang lainnya bahkan merasakan tanda-tanda garis keturunan dan kekuatan Dharma mereka membeku. Pergi. Biksu Yinlu menjentikkan jarinya dan setitik api gelap melayang ke tengah medan perang. Meretih. Nyala api menyala dan kekuatan Dharma di udara terbakar. Bersama-sama, Lord Yu Jun yang disempurnakan, Lord Luo Sue yang disempurnakan, dan Biksu Yinlu langsung menciptakan lubang besar di jaring kekuatan Dharma yang dijalin oleh 12 jiwa yang baru lahir. Lord Yu Jun yang disempurnakan melambaikan lengan bajunya dan mereka memanjang sejauh 100 kaki seolah-olah mereka masih hidup. Mereka melingkar ke arah Su Zimo dan berusaha menyelamatkannya dari medan perang yang kacau. Ini adalah pertempuran besar antara Naschen Souls. Inti emas biasa pasti akan mati jika dia ditarik ke dalam pertarungan. Tanpa diduga, Su Zimo merasakan fluktuasi kekuatan Dharma di udara dan menyalurkan inti batinnya. Tiba-tiba, ki darahnya melonjak dan kecepatannya meledak saat dia meledak dari radius lengan baju Lord Yu Jun yang disempurnakan. Dalam sekejap, Su Zimo merobek lubang di jaring kekuatan Dharma dan menyerang Lord Hun Yi yang sempurna. Anda, dewa yang sempurna Yu Jun membeku sesaat. Sebelum dia bisa bereaksi, situasi di udara mengalami perubahan yang mengejutkan. Su Zimo mengandalkan bantuan dari dewa yang disempurnakan Yu Jun dan dua lainnya untuk membebaskan diri dari halangan dari 12 jiwa yang baru lahir dan dia sekarang berjarak kurang dari 30 kaki dari dewa yang sempurna Hun Yi. Ekspresi sempurna Lord Hun Yi berubah dengan jelas saat dia melarikan diri tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, gelabelanya bersinar dan tangannya bergerak cepat untuk menyulap segel Dharma yang berkumpul di ujung jarinya. Kekuatan Dharma menyatu ke dalamnya tanpa henti, memancar dengan kekuatan yang mengerikan. Tiba-tiba, sesosok muncul di belakang dewa sempurna Hun Yi. Itu tidak terlihat dengan kedok malam seperti hantu. Itu adalah roh malam. Tidak ada yang memperhatikan bagaimana Night Spirit memasuki medan perang. Pada saat semua orang menyadari, roh malam berada di belakang Tuan Hun Yi yang disempurnakan dan telah mengulurkan telapak tangannya, menyodorkannya ke punggung yang terakhir. Hati-hati, Biksu Yuan Kong, Tuan Tianming yang disempurnakan dan yang lainnya berteriak kaget. Lord Hun Yi yang disempurnakan adalah ahli tingkat atas dari alam Naschen Soul. Dia bereaksi dalam sepersekian detik dan kekuatan Dharma meledak dari jubahnya dengan cahaya terang. 5 pola Dharma. Dia mengenakan senjata Dewa Dharma sempurna defensif tingkat sempurna.
Sebagai ahli tingkat atas dari Naschen Soul yang telah menjalani pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan Lord of Chaos Essence Sect yang disempurnakan, tidak mungkin dia tidak memiliki beberapa harta, bagaimana dia bisa terbunuh dalam jarak dekat dengan begitu mudah. Bab 753, Mengejar. Bang! Night Spirit menusukkan telapak tangannya ke punggung Lord Hun Yi yang sempurna. Cahaya jubah Dewa Dao sempurna yang sempurna berkedip sesaat sebelum meredup. Jubah Dao ambruk dalam-dalam dan Lord Hun Yi yang disempurnakan bergidik. Darah mengalir dari wajahnya saat dia terhuyung ke depan. Bahkan seni Dharma yang belum terbentuk di tangannya dibubarkan oleh serangan itu. Tidak ada yang mengerti keterkejutan yang dialami Lord Hun Yi yang sempurna pada saat itu. Beruntung dia mengenakan jubah Dewa Dao sempurna yang sempurna. Jika itu adalah senjata Dharma tingkat tertinggi lainnya, organ tubuhnya mungkin telah pecah oleh serangan Night Spirit. Kekuatan semacam itu terlalu menakutkan. Lord Hun Yi yang sempurna tidak berani berlama-lama sama sekali dan melarikan diri ke kejauhan. Dia membawa jubah Dewa Dao sempurna dengan tingkat sempurna bersamanya. Selama dia bisa bertahan selama beberapa napas, Tuan Tianming yang disempurnakan dan yang lainnya akan bisa masuk dan menyelamatkannya. Namun, meskipun dia cepat, Su Zimo lebih cepat. Serahkan hidupmu. Su Zimo berteriak dan melepaskan Divine Steed Flating, meluncur melalui kekosongan sebelum tiba langsung di belakang Lord Hun Yi yang sempurna. Dia mengulurkan tangan dan mengayunkan lengannya ke arah kepala Dewa Hun Yi yang disempurnakan. Lengannya melingkar dan gemetar di sekitar kepala Dewa sempurna Hun Yi seperti belalai gajah dewa. Jepret, tepat di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, kepala Lord Hun Yi yang disempurnakan berputar beberapa kali di lehernya sendiri dan tulang punggungnya benar-benar patah. Gemuruh, kepala berlumuran darah yang benar-benar hancur jatuh ke tanah. Kekuatan ledakan dari serangan itu menghancurkan otak Tuan Hun Yi yang sempurna sepenuhnya dan roh esensinya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Lord Hun Yi yang sempurna telah mati. Pertempuran kacau di permukaan berhenti sejenak. Tidak ada yang mengira pertempuran akan menjadi tragis ini sehingga jiwa yang baru lahir meninggal tepat setelah dimulainya pertarungan. Selanjutnya, dia mati karena inti emas. Makhluk sempurna nomor 1. Ini adalah makhluk sempurna nomor 1 yang sebenarnya. Itu adalah keberanian dan kemampuan yang cocok untuk seseorang di puncak peringkat fenomena. Di dalam kerumunan Battle Royale, Diin menarik napas dalam-dalam dan tatapan tegas melintas di matanya. Tanpa ragu, dia melesat dalam sekejap untuk melarikan diri dari Myriad Phenomenon City. Dia telah melarikan diri. Mengingat keadaan saat ini, nomor 1 dari peringkat fenomena sebelumnya memilih untuk melarikan diri. Para pembudidaya yang memperhatikan apa yang dia lakukan menghela nafas dengan ekspresi emosional di wajah mereka. Pada saat yang sama, mereka semua bisa berempati dengan Diin. Su Zimo terlalu kuat, bahkan jiwa yang baru lahir dibunuh olehnya, Diin tidak punya pilihan selain menghindari Su Zimo. Selama dia bertahan, mengingat bakat dan potensinya, dia bisa bangkit kembali setelah maju ke ranah Naschen Soul. Pada saat itu, dia bisa menantang Su Zimo lagi dan mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Baik di darat maupun di udara, Golden Chorus dan Naschen Souls bertarung dalam kekacauan yang kacau. Gerakan Diin tidak ada yang istimewa dan dia tidak menarik perhatian banyak orang. Namun, Su Zimo memperhatikannya. Dia telah mengawasi aktivitas Diin sejak awal tanpa bersantai sama sekali. Di dalam hatinya, Diin adalah ancaman yang lebih besar daripada Tuan Tianming yang disempurnakan dan yang lainnya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, akan terlalu sulit untuk membunuh Diin begitu mereka kembali ke daratan Tianhuang dengan perlindungan dari faksi besar seperti Chaos Essence Sect. Su Zimo membuat keputusannya saat dia memikirkan hal itu. Roh malam, tetap di sini dan urus Xiaoning dan yang lainnya. Aku akan pergi dan membunuh Diin. Su Zimo meninggalkan pernyataan itu dan meledak ke depan dalam sekejap, menyerbu ke arah di mana Diin menghilang. Mencoba lari. Tinggalkan manual guntur ungu. Tuan yang sempurna Tianming, Tuan yang sempurna Beidou dan yang lainnya berdiri berturut-turut untuk menghalanginya. Secara alami, tidak mungkin Tuan yang sempurna Yu Jun, Tuan yang sempurna Luo Sue dan Biksu Yin Lu akan berdiam diri saat mereka melepaskan banyak seni Dharma dan keterampilan rahasia untuk bertahan melawan sebagian besar serangan. Biksu Weifu berhasil melepaskan diri dari Biksu Yin Lu dan muncul di depan Su Zimo dalam sekejap. Amitabha, dia mengeluarkan proklamasi Buddhis yang panjang dan mengulurkan telapak tangannya, mencengkeramnya menjadi kepalan. Ki darah melonjak dan lengannya bersinar dengan cahaya menyilaukan seolah-olah ditutupi dengan lapisan emas. Ledakan, dia melemparkan pukulan. Kekuatan Dharma melonjak dan kekosongan bergetar. Biksu Weifu memiliki tatapan membara saat dia menatap mata Su Zimo, berteriak, "Iblis, menurutmu kemana kamu akan pergi?" Dengan itu, Biksu Weifu merilis dua keterampilan rahasia dan seni Dharma dari biara berlian. Keterampilan rahasia tidak lain adalah Enraged Diamond Gaze dan Lion Roar. Seni Dharma adalah pukulan Biksu Weifu.
Dikenal sebagai pukulan penindasan iblis-iblis, itu adalah teknik pamungkas yang mendukung biara berlian. Setiap pukulan mengandung 1 ton kekuatan dan dapat menaklukkan kejahatan dan iblis, seolah-olah dijiwai dengan berlian. Namun, teknik visual Biksu Wei Fu tidak dapat mempengaruhi Su Zimo sama sekali. Su Zimo mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness secara teratur dan lebih unggul dari Biksu Wei Fu dalam hal kecakapan visual. Selanjutnya, Su Zimo mengolah mata iluminasi setiap hari dengan tekad yang teguh. Tatapan berlian marah tidak bisa mendorongnya kembali sama sekali. Nyah, Su Zimo sedang terburu-buru untuk mengejar Di Yin dan tidak ingin dihentikan di sini saat dia mengeluarkan raungan yang luar biasa. Itu adalah keterampilan rahasianya, Thunder Celap Kill. Kekuatan paru-parunya terlalu kuat. Raungan itu menelan Lion Roar milik Biksu Wei Fu secara instan seperti petir yang tiba-tiba. Mata Su Zimo bersinar dengan ganas saat dia menghadapi tinju emas Biksu Wei Fu yang masuk. Tanpa menghindar atau menghindar, dia menyerang ke depan dan melemparkan kakinya ke depan. Jurang raksasa sepertinya telah terbentuk di udara. Menggunakan Plow Heaven Stride sebagai fondasi, Su Zimo juga mengeluarkan pukulan, menyalurkan inner core-nya untuk mengumpulkan ki darahnya ke tinjunya. Semuanya meledak saat dia bentrok dengan Biksu Wei Fu. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Lingkungan mereka tampaknya telah membeku. Saat berikutnya, sesosok sosok ditolak dan hampir jatuh dari langit. Biksu Wei Fu memiliki wajah pucat yang menakutkan dan jubah di lengannya tercabik-cabik. Dagingnya terbelah dengan serangkaian robekan berdarah yang menakutkan. Set, Lord of Diamond Monastery yang disempurnakan yang berspesialisasi dalam tempering tubuh dikirim terbang oleh 1 pukulan dari Su Zimo. Memikirkan bahwa kekuatan tempur jarak dekat Su Zimo akan sangat menakutkan. Su Zimo tidak berhenti sama sekali saat dia menerobos rintangan yang tak terhitung jumlahnya dan melanjutkan pengejarannya untuk Di Yin. Di Yin melesat sepanjang jalan. Ketika dia mendengar keributan itu, dia berbalik secara naluriah dan melihat Su Zimo yang berlari ke arahnya. Gila, dia mengutuk saat dia menyulap segel tangan dan menyalurkan energi roh. 5 elemen melarikan diri, melawan aliran cahaya dengan segudang warna bersinar dari tubuh Di Yin dan kecepatannya meledak, seolah-olah dia berada dalam resonansi dengan langit dan bumi. Su Zimo menyipitkan pandangannya dan menamparkan tas penyimpanannya, mengambil segenggam ramuan untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Ramuan di tas penyimpanannya semuanya dalam kadar sempurna. Saat mereka memasuki perutnya, ramuan itu diubah menjadi energi roh yang bergemuruh yang melaju melalui anggota tubuhnya sebelum menyatu dalam dantiannya. Su Zimo disegarkan dan sepasang sayap raksasa terbentang di belakangnya. Sayap halus. Ditambah dengan ki darah Su Zimo dan ledakan tubuhnya, seberkas cahaya hijau melesat dengan kecepatan yang menakutkan ketika dia mengepakkan sayapnya. 2 inkarnasi monster bergegas keluar dari Myriad Phenomenon City satu demi satu. Yang di depan berlari untuk hidupnya. Semua perhatiannya terfokus pada pengejarnya. Tak satu pun dari mereka memperhatikan bahwa tidak jauh dari Myriad Phenomenon City, sekelompok pembudidaya mendekat perlahan. Ada sekitar 100 pembudidaya dan semuanya tinggi dan berotot. Mereka semua mengenakan jubah hitam yang menyembunyikan penampilan mereka di bawah tudung gelap saat mereka memancarkan aura jahat. Apakah ini kota fenomena segudang umat manusia? Pria berjubah hitam yang memimpin kelompok itu berhenti sejenak dan mengangkat kepalanya perlahan untuk menatap kota kuno yang megah di depannya. Tiba-tiba, dia tertawa sinis. Hehehe, akhirnya kita sampai. Bab 754, Perubahan di Kota Fenomena Segudang. Komandan, cepat, lihat ke sana. Seorang kultivator berjubah hitam menunjuk ke timur Myriad Phenomenon City di mana 2 sosok berlari menjauh dari Myriad Phenomenon City, satu demi satu. Mereka tiba dari selatan sehingga mereka tidak bertemu dengan 2 sosok itu. Kultivator berjubah hitam berkata dalam-dalam, pria di belakang memiliki sepasang sayap. Itu sepertinya skill rahasia yang dibuat dengan meniru garis keturunan kita. Komandan, tolong izinkan saya untuk membunuh mereka berdua. Kultivator berjubah hitam lainnya berkata dengan membunuh, mereka menodai garis keturunan kita dengan mencoba menirunya. Mereka pantas mati. Pria berjubah hitam yang memimpin mereka menoleh sedikit dan 2 kilatan dingin melintas dari kedalaman tudung gelapnya. Pergi dan kembalilah dengan cepat. Kalian semua, ikuti aku ke Myriad Phenomenon City. Paragon umat manusia semuanya berkumpul di sini. Mereka pasti memiliki banyak harta bersama mereka dan kita bisa mengalahkan mereka semua pada saat yang bersamaan. Saya mendengar bahwa ras dewa telah memasuki medan perang kuno kali ini juga. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendahului kita. Dipahami. Kultivator berjubah hitam membungkuk dan hendak mengejar 2 sosok di timur. Pria berjubah hitam itu merenung dan berkata, hati-hati. Dilihat dari kecepatan mereka, keduanya seharusnya menjadi teladan tingkat atas umat manusia. Jangan meremehkan mereka dan akhirnya mati. Petik 2. Jangan khawatir, Komandan. Kultivator berjubah hitam itu menyeringai.
Manusia memiliki garis keturunan bawaan yang lemah. Tidak peduli berapa banyak usaha yang mereka habiskan untuk berkultivasi, mereka tidak cocok untuk kita. Petik 2. Baiklah, lanjutkan. Pria berjubah hitam itu mengangguk. Kultivator berjubah hitam berubah menjadi seberkas cahaya gelap dalam sekejap dan menghilang dari tempat, kecepatannya menakutkan. Segudang fenomena kota. Meskipun Suzimo dan Di Yin telah pergi, kematian Lord Hun Yi yang sempurna menyebabkan pertempuran yang kacau benar-benar lepas kendali. Di bawah pimpinan Ni Hao, Chaos Essence Sect, bersama dengan Su Cheng dari Zephyr Thunder Palace dan Biksu Jian Kong dari Hollow Monastery melepaskan pemboman serangan ganas terhadap Little Fatih, Si Jian, Ji Chengtian, Night Spirit, Monyet dan yang lainnya. Ada banyak teladan dari Sekte Abadi dan Buddhis dan mereka mengelilingi Little Fatih dan yang lainnya tepat di tengah. Beruntung Sekte Seribu Bangau dan Sekte Elixir yang ada di pihak mereka karena Leng Rou, Ji Chengtian dan Xiaoning. Jika tidak, mereka akan ditenggelamkan oleh ribuan paragon di ujung yang berlawanan. Jimat memenuhi langit dan pedang terbang melesat kemana-mana. Di antara mereka, 6 binatang iblis, monyet, roh, king, roh malam, rubah kecil dan singa emas melakukan pembantaian dan meledak dengan kekuatan tempur yang menakutkan. Monyet, harimau roh, dan singa emas menabrak kerumunan dan tidak banyak pembudidaya yang bisa menghalangi mereka. Beberapa dari mereka hanya menderita luka ringan seperti tendon patah dan patah tulang tetapi yang lain meninggal di tempat. King kembali ke wujud aslinya dan mengepakkan sayap raksasanya, berputar-putar di udara dengan taring dan cakar yang tajam. Rubah kecil melepaskan teknik menawan rubahnya dan menatap para pembudidaya berkemauan lemah, menyihir mereka secara instan untuk menciptakan kekacauan di kerumunan. Night Spirit adalah yang paling menakutkan di antara mereka. Seperti hantu, dia melewati kerumunan. Kakinya hampir tidak menyentuh tanah dan hampir tidak ada orang yang bahkan bisa menyentuh pakaiannya. Di mana-mana bayangannya lewat, paragon mati. Kehebohan sebenarnya terjadi ketika Su Cheng, yang berada di peringkat 4 di Phenomenon Ranking, menemukan kepalanya terpisah dari tubuhnya dalam waktu kurang dari 10 gerakan melawan Night Spirit. Fenomena inti emasnya, Apocalyptic Five Thunders, dihancurkan oleh 3 pukulan dari Night Spirit. Pertempuran berubah semakin tragis dan berdarah saat berlarut-larut. Ada pembudidaya dari kedua faksi yang terluka atau mati. Sulit untuk mengakhiri pertempuran besar seperti saat itu dimulai. Di udara, Dewa yang sempurna Tianming, Dewa yang sempurna Beidou dan yang lainnya mencoba menghentikan roh malam berkali-kali ketika mereka melihat para pembudidaya dari faksi mereka sekarat padanya. Namun, Dewa yang sempurna Yu Jun, Dewa yang sempurna Luo Sui dan Biksu Yin Lu berhasil menahan mereka. Yu Jun, Tuan yang sempurna Tianming menyipitkan pandangannya dan berteriak dengan membunuh. Tuan yang sempurna Tianming meninggal karena penyergapan ras iblis dan para pembudidaya dari Sekte Abadi dan Buddhis sedang dibunuh oleh binatang buas itu juga. Namun, Anda mencoba menghentikan kami untuk masuk untuk membunuh mereka. Petik 2. Tuan Hun Yi yang sempurna pantas mati. Tuan Luo Sui yang sempurna mencibir, sebagai seseorang dari Sekte Abadi dan jiwa yang baru lahir, dia menyergap inti emas. Dia pantas mati 100 kali lipat. Amitabha, Biksu Yin Lu mengerutkan kening dan dia berkata dalam-dalam, pertempuran ini dimulai dari akhirmu. Apakah Anda mengharapkan mereka untuk menyerah dengan patuh dan mati di tangan Anda tanpa perlawanan? Dewa sempurna Yu Jun menyatakan dengan keras, Tianming, Beidou, berikan perintah untuk berhenti dan serahkan semua yang lain untukku selesaikan. Apakah kalian benar-benar ingin melihat Myriad Phenomenon City berubah menjadi sungai darah dan memiliki gunungan mayat yang dibangun di depan Myriad Phenomenon Peak? Berhenti. Dewa sempurna Tianming tertawa mengancam. Kita akan berbicara tentang berhenti setelah kelompok mereka dan binatang buas mereka membayar dengan nyawa mereka. Haha, Tuan Istana Tuan yang disempurnakan yang sedang menonton di pinggir lapangan bertepuk tangan dan berkata dengan sombong, berjuang, lawan. Anda semua dari Sekte Abadi dan Buddhis suka berkhotbah tentang pembenaran diri Anda. Namun, kalian terlihat tidak lebih dari menjijikkan dan menyedihkan sekarang. Petik 2. Lord Chuyu yang sempurna dari Sekte Asura sedang menonton dengan dingin di sela-sela dengan tangan bersilang juga. Namun, dia sedikit mengernyit. Hehehehe. Saat itu, tawa menyeramkan terdengar dan itu benar-benar membanjiri suara-suara kacau dari pertempuran besar-besaran dan bergema di setiap sudut kota fenomena segudang. Semut lemah memang. Suara itu tidak menentu dan terdengar seolah-olah berasal dari mana-mana, asalnya tidak dapat ditentukan. Bahkan Lord of Overlord Palace yang disempurnakan merajut alisnya erat-erat dengan ekspresi tak tentu. Gelabelanya bersinar saat dia menyebarkan kesadaran rohnya kemana-mana dalam pencarian terus-menerus. Tuan Chuyu yang sempurna dari Sekte Asura tampaknya telah mendeteksi sesuatu saat dia berputar dan menatap ke selatan. Di jalan panjang di selatan, sekelompok pembudidaya berjubah hitam mendekat. Ada sekitar 100 dari mereka dan mereka semua sangat besar dan tinggi, mereka bahkan lebih tinggi dari 10 kaki.
Meskipun mereka mengenakan jubah hitam dan penampilan mereka tidak terlihat, jelas dari sosok mereka bahwa mereka bukan manusia. Cuyu bergidik ketika kesadaran rohnya melakukan kontak dengan kelompok mereka dan dia segera menariknya kembali. Sungguh Ki Jahat yang kuat. Kesadaran rohnya hampir ternoda oleh Ki Jahat saat itu melakukan kontak dengan kelompok pembudidaya dan roh esensinya hampir terluka. The Perfected Lord of Overlord Palace memiliki tampilan yang sedikit muram. Jelas, dia juga memperhatikan keanehan kelompok pembudidaya berjubah hitam. The Naschen Souls yang bertarung di udara tidak punya niat untuk berhenti. Mereka semua hanya melirik dengan santai tanpa banyak memperhatikan. Lord Yujun yang sempurna adalah satu-satunya yang sepertinya mengingat sesuatu saat pupilnya mengerut. Itulah hal tentang manusia, kamu suka bertarung di antara kamu sendiri. Pria berjubah hitam yang memimpin mendekat dan berhenti di jalurnya. Menurut pendapat saya, manusia akan menyebabkan dirinya punah cepat atau lambat bahkan tanpa malapetaka atau malapetaka. Siapa di sana? Lord of Overlord Palace yang disempurnakan bertanya dengan keras. Siapa? Pria berjubah hitam itu mencibir, apakah kamu pikir kamu layak untuk diketahui? Kurang ajar, kurang ajar. Siapa pengecut ini yang menyembunyikan wajahnya? Para pembudidaya istana Tuan tidak ikut serta dalam pertempuran yang kacau. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri dan tiba di depan pembudidaya berjubah hitam dalam sekejap. Dia mengeluarkan tombak dan langsung mendorong ke depan. Tombak itu melesat di udara dan berdengung. Jelas betapa kuatnya serangan itu. Pria berjubah hitam yang memimpin tidak bergerak sama sekali. Di belakangnya, seorang pembudidaya berjubah hitam berkedip dan melesat ke depan dalam sekejap. Jubah hitamnya menutupi segalanya saat dia menyeret pembudidaya bersama dengan tombak ke dalamnya secara instan. Dalam sekejap mata, pembudidaya berjubah hitam muncul kembali di tempat dia berada. Seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Namun, pembudidaya istana Tuan sudah pergi. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, serangkaian suara aneh datang dari bawah jubah hitam pembudidaya. Retakan, retakan, meninggal dunia, meninggal dunia. Seolah-olah seseorang menggigit daging dan mengunyah tulang. Set, banyak pembudidaya merinding di sekujur tubuh mereka. Bab 755, Ras Raksasa. Bau darah kental keluar, satu demi satu, gumpalan daging jatuh di samping kaki pembudidaya berjubah hitam. Inti emas dari istana Tuan dimakan hidup-hidup oleh pembudidaya berjubah hitam itu. Setiap kultivator yang bisa tiba di Myriad Phenomenon City telah menyaksikan kematian dan telah membunuh orang lain juga. Namun, mereka masih terkejut ketika mereka menyaksikan seorang kultivator dimakan hidup-hidup seteguk demi seteguk. Beberapa pembudidaya wanita menjadi pucat dan perut mereka bergejolak. Tidak dapat mengendalikan diri, mereka muntah di tempat. Night Spirit yang awalnya dalam pembantaian di medan perang tiba-tiba berhenti seolah-olah dia merasakan sesuatu. Telinganya berkedut saat dia mengendus di udara dan ekspresinya berubah. Dalam sekejap, dia menghilang ke kerumunan dan menghilang. Saudara Zhao, pewaris iblis dari istana Tuan, Pang Yue, sangat marah ketika dia melihat itu saat dia mengeluarkan tangisan yang tragis. Tanpa sepatah kata pun, dia mengeluarkan tombak dan menyerbu ke arah pembudidaya berjubah hitam di ujung yang lain. Hehehe, orang lain yang ingin mati. Seorang pembudidaya berjubah hitam di kerumunan tertawa dan bergerak. Tinggalkan yang ini untukku makan. Saat dia mengatakan itu, dia menghilang dari tempat. Pang Yue merasakan penglihatannya kabur seolah-olah bayangan lewat. Tidak baik, dia mengeluh dalam hati. Itu terlalu cepat. Kecepatan itu jauh lebih cepat daripada yang bisa dia lihat dengan matanya. Astaga, seolah-olah seseorang meniup di belakang lehernya. Niat dingin muncul dari bagian bawah kakinya dan rambutnya berdiri. Pang Yue tidak ragu-ragu dan segera melepaskan fenomena inti emasnya. Ledakan, kekuatan fenomena bergejolak di udara. Energi roh mengelilingi Pang Yue terus-menerus dan berkumpul dengan cepat untuk membentuk tombak hitam pekat yang menakutkan. Tombak itu berderak dengan kilat dan sedikit bergetar, bahkan kekosongan pun menangis di hadapannya. Fenomena warisan Overlord Palace, Heavenly Thrusting Spear. Sangat terlambat, saat Pang Yue merilis fenomena inti emasnya, dua kata terdengar di telinganya dengan sedikit ejekan, main-main, dan niat membunuh. Segera, dia merasakan hawa dingin di tenggorokannya. Itu adalah rasa dingin yang tidak bisa dia kenal lebih jauh. Itu adalah dinginnya bilah pedang. Dalam waktu kurang dari satu napas, hasil antara pertarungan mereka diputuskan. Tepat di depan banyak pembudidaya, Pang Yue menyerbu ke depan dan pembudidaya berjubah hitam menghilang. Saat Pang Yue melepaskan fenomena inti emasnya, bayangan seperti hantu muncul di belakangnya, mencengkeram pedang dingin yang melengkung dan mengayunkannya ke tenggorokannya. Seorang teladan yang berada di 10 besar peringkat fenomena tidak dapat bertahan dari satu serangan pun dari pembudidaya berjubah hitam.
Sama seperti semua orang berpikir bahwa kepala Pang Yue akan dipenggal dari tubuhnya, serangkaian bayangan tombak melesat di udara dengan padat menuju pembudidaya berjubah hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Bayangan tombak memiliki gumpalan kekuatan surga dan bumi. Itu adalah seni Dharma. Jiwa yang baru lahir telah menyerang. Banyak pembudidaya berbalik. The Perfected Lord of Overlord Palace memelototi kelompok pembudidaya berjubah hitam dengan ekspresi muram. Dia mengocok jarinya untuk membuat segel tangan dan kekuatan Dharma di tubuhnya melonjak. Dia adalah orang yang menghasilkan bayangan tombak yang padat. Sial, kultivator berjubah hitam yang awalnya berada di belakang Pang Yue menjerit dan jubah hitamnya tiba-tiba robek, jatuh di udara berkeping-keping. Penampilan sebenarnya dari kultivator berjubah hitam itu sepenuhnya terbuka. Dia sangat tinggi dengan kulit hitam dan sepasang sayap daging hitam legam di punggungnya. Mereka menyebar penuh dan lebarnya puluhan kaki. Kultivator berjubah hitam itu tampak sangat jelek dengan wajah hijau dan taring terbuka. Hidungnya menunjuk ke langit dan jari tangan dan kakinya memiliki kuku tajam dan melengkung yang berkilauan dingin. Itu bukan manusia, itu menyerupai hantu jahat dari neraka. Hantu jahat berwajah hijau merasakan tekanan di belakangnya dan tidak bisa menembus tenggorokan Pang Yue tepat waktu. Dia mengungkapkan wujud aslinya dan mengepakkan sayapnya, berubah menjadi seberkas cahaya gelap. Astaga, 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 garis cahaya sangat cepat dan melampaui reaksi sensorik dari setiap pembudidaya yang hadir. Dia melewati bayangan tombak yang lebat dengan kegesitan yang tidak biasa dan menghindari semuanya sebelum muncul kembali di belakang pria berjubah hitam. Kerumunan terkejut. Di satu sisi, mereka terkejut dengan penampilan makhluk yang menjijikkan dan jelek itu. Di sisi lain, mereka terkejut dengan kemampuannya. Tidak ada fluktuasi kekuatan Dharma dari hantu jahat berwajah hijau. Dengan kata lain, dia paling banyak berada di ranah inti emas. Namun, dia dapat melarikan diri sepenuhnya tanpa cedera dari gerakan pembunuhan Nas Chen Sol dengan mengandalkan kecepatannya yang mengerikan dan dia hanya seorang inti emas. Pang Yue merasa anggota tubuhnya menjadi dingin. Meski berhasil selamat, jantungnya berdebar kencang dan belum tenang. Garis darah tipis muncul di tenggorokannya. Jika Lord of Overlord Palace yang disempurnakan satu langkah lebih lambat, dia akan menjadi mayat. Kamu memiliki keinginan kematian. Saat hantu jahat berwajah hijau kembali ke kerumunan, pria berjubah hitam yang memimpin tiba-tiba mengeluarkan raungan keras dan jubah hitamnya juga meledak. Dia memiliki tubuh paling berotot di antara para pembudidaya berjubah hitam dan sayap daging hitamnya menghasilkan ki jahat yang bergetar. Astaga, pria berjubah hitam itu menghilang. Kalian adalah... Mata Tuan yang disempurnakan dari istana Tuan mengerut dengan keras. Dia baru saja mengangkat tombaknya dan mulutnya sedikit ternganga setelah mengucapkan 3 kata ketika dia tiba-tiba berhenti. Seolah-olah waktu membeku. Tepat di depan banyak pembudidaya, pria berjubah hitam itu menghilang. Pada saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang istana Tuan yang disempurnakan dan sayapnya ditarik. Pria berjubah hitam itu memegang 2 pedang yang sangat melengkung yang diukir dengan pola kuno yang rumit di masing-masing tangan. Menetes, menetes, tetesan darah yang mengerikan jatuh perlahan satu demi satu dari bilah tajam. Gemuruh, kepala Tuan yang disempurnakan istana Tuan meluncur turun dari lehernya dan berguling beberapa kali di tanah. Mata kepala berlumuran darah terbuka lebar, seolah-olah mereka mengalami kejutan besar sampai kematiannya. Tuan istana Tuan yang disempurnakan sudah mati. Dia tidak bisa bertahan dari satu serangan pun dari pria berjubah hitam. Banyak pembudidaya menyaksikan adegan itu terungkap dengan benar dan pikiran mereka menjadi kosong. Semuanya terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba. Tatapan Pang Yue membeku. Sebelum dia bahkan bisa bersukacita atas kelangsungan hidupnya, senior sekte yang berdiri untuk menyelamatkannya sudah mati. The Nas Chen Souls yang awalnya berjuang sampai mati di udara berhenti bersamaan. Tuan yang sempurna Yu Jun, Tuan yang sempurna Bei Dou, Tuan yang disempurnakan Tian Ming, Biksu Yin Lu dan yang lainnya memiliki ekspresi muram saat mereka menatap makhluk-makhluk berwajah hijau dan memamerkan taring di jalan yang panjang. Ada kehati-hatian yang mendalam di kedalaman mata mereka. Sebenarnya, itu adalah ketakutan. Pertempuran kacau di tanah juga berhenti. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa makhluk berwajah hijau dengan taring terbuka itu bermusuhan. Awalnya, kota fenomena segudang yang besar dipenuhi dengan keributan dan teriakan pembunuh. Dalam sekejap mata, itu benar-benar sunyi. Bau darah tercium di udara dengan niat membunuh. Night Spirit disembunyikan di antara kerumunan. Dia memelototi makhluk berwajah hijau dengan taring terbuka. Meskipun matanya melonjak dengan niat membunuh, mereka semakin dalam saat dia menarik kembali auranya dan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan pandangannya sehingga faksi lawan tidak akan menyadarinya. Little Fatty berdiri tepat di samping Lin Xuanji dan dapat dengan jelas mendeteksi tindakan menit yang datang dari yang terakhir. Tangan Lin Xuanji di belakang punggungnya sedikit gemetar. Kakak Lin, apa latar belakang mereka? Little Fatty berbisik. Dengan ekspresi pucat,
Lin Xuanji menelan ludah sebelum menjawab perlahan, salah satu dari 9 ras primordial, ras raksasa.